Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalima dari SD 19C. Saya akan menjelaskan pemecahan masalah matematika. Pengertian pemecahan masalah. Sebuah soal pemecahan masalah biasanya membuat suatu situasi yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikan, akan tetapi tidak secara langsung tahu caranya. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu masalah matematika dan anak tersebut langsung tahu cara menyelesaikannya dengan benar, maka masalah yang diberikan tidak dapat digolongkan pada kategori soal pemecahan masalah. Dengan adanya pengaruh teori belajar kognitif, maka terjadi pula perubahan pandangan terhadap makna pemecahan masalah yang mengarah pada aktivitas mental bersifat kompleks meliputi berbagai keterampilan dan aksi kognitif. Menurut Garofalo dan Lester dalam Kirkley 2003, pemecahan masalah mencakup proses berpikir tingkat tinggi seperti proses visualisasi, asosiasi, abstrak, manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan generalisasi yang masing-masing perlu dikelola secara terkoordinasi. Salah satu contoh model pemecahan masalah umum adalah yang dikembangkan oleh Bransford, yaitu meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah melalui proses berpikir tentang masalah tersebut, serta melakukan pemilihan informasi yang relevan. Ketiga, eksplorasi solusi melalui pencarian alternatif, brainstorming, dan melakukan pengecekan dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, melaksanakan alternatif strategi yang dipilih. Yang keempat, mereview kembali dan mengevaluasi akibat-akibat dari aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pementingan pemecahan masalah. Tantangan kehidupan yang semakin kompleks mendorong para ahli pendidikan untuk berpikir dan bekerja keras dalam upaya membantu generasi muda menjadi pemecahan masalah handal. Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah seseorang, latihan berpikir secara matematis tidaklah cukup, melainkan perlu dibarengi pengembangan rasa percaya diri melalui proses pemecahan masalah sehingga memiliki kesiapan memadai menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, tahap proses pemecahan masalah. Tahap pertama yaitu memahami masalah. Yang pertama, dapatkah Anda menyatakan masalah dalam kata-kata sendiri? Yang kedua, apa yang tidak diketahui? Yang ketiga, informasi apa yang Anda dapatkan dari masalah yang dihadapi? Yang keempat, jika ada informasi apa yang tidak tersedia atau tidak
diperlukan. Tahap yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah walaupun bukan merupakan keharusan. Strategi berikut ini sangatlah berguna dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, mencari pola. Yang kedua, menguji masalah yang berhubungan serta menentukan apakah teknik yang sama bisa diterapkan atau tidak. Yang ketiga, menguji kasus khusus atau kasus lebih sederhana dari masalah yang dihadapi untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang penyelesaian masalah yang dihadapi. 4. Membuat sebuah tabel. Yang kelima, membuat sebuah diagram. Keenam, menulis suatu persamaan. 7. Menggunakan strategi tebak periksa. Yang 8. Bekerja mundur. Yang 9. Mengidentifikasi bagian dari tujuan keseluruhan. Tahap yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Yang pertama, melaksanakan strategi sesuai dengan yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pada setiap langkah yang dikerjakan. Langkah ini bisa merupakan pemeriksaan secara intuitif atau bisa juga berupa pembuktian secara formal. Yang tiga, upaya bekerja secara akurat. Tahap keempat, pemeriksaan kembali. Yang pertama, periksa hasil pada masalah asal. Dalam kasus tertentu, hal seperti ini perlu pembuktian. Yang kedua, interpretasikan solusi dalam konteks masalah asal. Apakah solusi yang dihasilkan masuk akal? Yang ketiga, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang keempat, jika memungkinkan, tentukan masalah lain yang berkaitan atau masalah lebih umum lain di mana strategi yang digunakan dapat bekerja. Selanjutnya, eksplorasi pola. Pencarian pola merupakan hal yang sangat menarik dalam matematika. Sebagai contoh, perhatikan fakta berikut ini. 1 dikali 9 ditambah 2 sama dengan 11. 12 dikali 9 sama dengan 12 dikali 9 ditambah 3 sama dengan 111. 123 dikali 9 ditambah 4 sama dengan 1111. Dari fakta ini muncul pertanyaan, mengapa pola seperti ini bisa terjadi? Dari data-data yang tersedia, seringkali pola yang ditemukan bisa lebih dari satu macam. Sebagai contoh, jika kita minta menentukan 3 suku berikutnya dari barisan berikut, contohnya 1, 2, 4, dan seterusnya. Maka ada 2 pola yang bisa ditemukan, yaitu 1, 2, 4, 7, 11, 17 dan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pola 1 dan pola 2 pada gambar di bawah ini dikonstruksi dari sejumlah segitiga A.
dan persegi B. Dapatkah Anda menentukan pola 3, pola 4, dan seterusnya? Adakah pola-pola lain yang bisa rekonstruksi jika Anda minta mengkonstruksi pola 20? Berikanlah segi 3A diperlukan. Ini sebuah contoh gambarnya ya, pola 1 sama pola 2. Selanjutnya, proses pemecahan masalah. Pada bagian ini, Anda diminta untuk mencoba menerapkan strategi pemecahan masalah seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya pada penyelesaian masalah-masalah berikut. Pertama, ketika matematikawan German Kergous masih di sekolah dasar, gurunya memberikan sebuah soal, yaitu menentukan jumlah 100 bilangan asli pertama. Guru berharap soal ini diselesaikan siswa dengan waktu yang cukup lama. Gauss ternyata mampu memberikan jawaban dengan sangat cepat setelah guru menyampaikan soalnya. Dapatkah Anda menjawab secara cepat soal ini? Strategi menemukan pola. Yang kedua, tentukan siswa hasil bagi dari 1, 2, 3, 007 dibagi 10. Strategi menemukan pola. Yang ketiga, jika 1 sama dengan 10 penny dan 1 nix sama dengan 5 penny, ada berapa cara untuk memperoleh 25 penny dari 3 jenis pecahan uang tersebut? Strategi membuat sebuah tabel. Yang keempat, gambar di bawah ini menggambarkan situasi sebuah kota yang ditata dalam bentuk blok. T dan B menyatakan 2 tempat di kota tersebut. Tentukan banyaknya rute yang mungkin ditempuh dari T ke B. Strategi uji kasus lebih sederhana. Yang kelima, Dani dan Maya melakukan permainan dengan menggunakan batang korek api. Dalam permainan tersebut, masing-masing memegang sebungkus korek api. Mereka saling bergantian menyimpan batang korek api sebanyak 1, 2, atau 3 buah ke dalam sebuah kotak yang sama. Orang yang berhasil menyimpan sejumlah batang korek api sehingga diperoleh jumlah 24 dinyatakan sebagai pemenang permainan tersebut. Bagaimana strategi Dani agar dia menjadi pemenang permainan tersebut? Strategi melangkahkan mundur. Yang keenam, seorang petani bermaksud memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Petani tersebut menggunakan pagar bekas untuk memagari salah satu sisi kebun, dan 3 sisi lainnya akan dipagari dengan bahan baru sepanjang 244 meter.
Jika panjang kebun 2 kali lebarnya, tentukan panjang pagar yang mengelilingi kebun keseluruhan. Strateginya, tulis sebuah permasalahan. Yang ketujuh, hari pertama dari pembelajaran matematika. 20 orang hadir di ruangan untuk menjalani keakraban. Setiap orang melakukan jabat tangan 1 kali dengan setiap orang. Tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Strategi, gambar sebuah diagram. Yang 8. Marta Negara adalah seorang siswa pandai di kelasnya. Dia bertanya kepada gurunya sebagai berikut. Saya berpikir tentang sebuah bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 1000. Dapatkah Bapak menebak bilangan yang saya rahasiakan? Guru tersebut menjawab, bukan hanya saya bisa menebak bilangan yang Anda rahasiakan, akan tetapi saya bisa menebak bilangan tersebut dengan cara mengajukan 7 pertanyaan, tidak lebih dari 10 pertanyaan. Jika pertanyaan yang diajukan guru adalah pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, serta tidak ada kebohongan, maka bagaimanakah guru bisa begitu yakin bahwa pertanyaannya yang diajukan tidak lebih dari 10 buah pertanyaan, yaitu strategi tebak atau diperiksa. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau saya mohon maaf, dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalimah dari SD 19C. Saya akan menjelaskan pemecahan masalah matematika. Pengertian pemecahan masalah. Sebuah soal pemecahan masalah biasanya membuat suatu situasi yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikan, akan tetapi tidak secara langsung tahu caranya. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu masalah matematika dan anak tersebut langsung tahu cara menyelesaikannya dengan benar, maka masalah yang diberikan tidak dapat digolongkan pada kategori soal pemecahan masalah. Dengan adanya pengaruh teori belajar kognitif, maka terjadi pula perubahan pandangan terhadap makna pemecahan masalah yang mengarah pada aktivitas mental bersifat kompleks meliputi berbagai keterampilan dan aksi kognitif. Menurut Garofalo dan Lester dalam Kirkley 2003, pemecahan masalah mencakup proses berpikir tingkat tinggi seperti proses visualisasi, asosiasi abstrak, manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan generalisasi yang masing-masing perlu dikelola secara terkoordinasi. Salah satu contoh model pemecahan masalah umum adalah
yang dikembangkan oleh Bransford yaitu meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah melalui proses berpikir tentang masalah tersebut, serta melakukan pemilihan informasi yang relevan. Ketiga, eksplorasi solusi melalui pencarian alternatif, brainstorming, dan melakukan pengecekan dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, melaksanakan alternatif strategi yang dipilih. Yang keempat, mereview kembali dan mengevaluasi akibat-akibat dari aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kepentingan pemecahan masalah. Tantangan kehidupan yang semakin kompleks mendorong para ahli pendidikan untuk berpikir dan bekerja keras dalam upaya membantu generasi muda menjadi pemecahan masalah handal. Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah seseorang, latihan berpikir secara matematis tidaklah cukup, melainkan perlu dibarengi pengembangan rasa percaya diri melalui proses pemecahan masalah sehingga memiliki kesiapan memadai menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, tahap proses pemecahan masalah. Tahap pertama yaitu memahami masalah. Yang pertama, dapatkah Anda menyatakan masalah dalam kata-kata sendiri? Yang kedua, apa yang tidak diketahui? Yang ketiga, informasi apa yang Anda dapatkan dari masalah yang dihadapi? Yang keempat, jika ada informasi apa yang tidak tersedia atau tidak diperlukan. Tahap yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah walaupun bukan merupakan keharusan. Strategi berikut ini sangatlah berguna dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, mencari pola. Yang kedua, menguji masalah yang berhubungan serta menentukan apakah teknik yang sama bisa diterapkan atau tidak. Yang ketiga, menguji kasus khusus atau kasus lebih sederhana dari masalah yang dihadapi untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang penyelesaian masalah yang dihadapi. 4. Membuat sebuah tabel. Yang kelima, membuat sebuah diagram. Keenam, menulis suatu persamaan. 7. Menggunakan strategi tebak periksa. Yang 8. Bekerja mundur. Yang 9. Mengidentifikasi bagian dari tujuan keseluruhan. Tahap yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Yang pertama, melaksanakan strategi sesuai dengan yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pada setiap langkah yang dikerjakan. Langkah ini bisa merupakan pemeriksaan secara intuitif atau bisa juga berupa pembuktian secara formal. Yang tiga, upaya bekerja secara akurat.
Tahap keempat, pemeriksaan kembali. Yang pertama, periksa hasil pada masalah asal. Dalam kasus tertentu, hal seperti ini perlu pembuktian. Yang kedua, interpretasikan solusi dalam konteks masalah asal. Apakah solusi yang dihasilkan masuk akal? Yang ketiga, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang keempat, jika memungkinkan, tentukan masalah lain yang berkaitan atau masalah lebih umum lain di mana strategi yang digunakan dapat bekerja. Selanjutnya, eksplorasi pola. Pencarian pola merupakan hal yang sangat menarik dalam matematika. Sebagai contoh, perhatikan fakta berikut ini. 1 dikali 9 ditambah 2 sama dengan 11. 12 dikali 9 sama dengan 12 dikali 9 ditambah 3 sama dengan 111. 123 dikali 9 ditambah 4 sama dengan 1111. Dari fakta ini muncul pertanyaan, mengapa pola seperti ini bisa terjadi? Dari data-data yang tersedia, seringkali pola yang ditemukan bisa lebih dari satu macam. Sebagai contoh, jika kita minta menentukan 3 suku berikutnya dari barisan berikut, contohnya 1, 2, 4, dan seterusnya. Maka ada 2 pola yang bisa ditemukan, yaitu 1, 2, 4, 7, 11, 17 dan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pola 1 dan pola 2 pada gambar di bawah ini dikonstruksi dari sejumlah segitiga A dan persegi B. Dapatkah Anda menentukan pola 3, pola 4, dan seterusnya? Adakah pola-pola lain yang bisa dikonstruksi? Jika Anda minta mengkonstruksi pola 20, berikanlah segitiga A diperlukan. Ini sebuah contoh gambarnya ya, pola 1 sama pola 2. Selanjutnya, proses pemecahan masalah. Pada bagian ini, Anda diminta untuk mencoba menerapkan strategi pemecahan masalah seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya pada penyelesaian masalah-masalah berikut. Pertama, ketika matematikawan German Kergous masih di sekolah dasar, gurunya memberikan sebuah soal, yaitu menentukan jumlah 100 bilangan asli pertama. Guru berharap soal ini diselesaikan siswa dengan waktu yang cukup lama. Gauss ternyata mampu memberikan jawaban dengan sangat cepat setelah guru menyampaikan soalnya. Dapatkah Anda menjawab secara cepat soal ini? Strategi menemukan pola. Yang kedua, tentukan hasil bagi
hasil bagi dari 1, 2, 3, 007 dibagi 10. Strategi menemukan pola. Yang ketiga, jika 1 sama dengan 10 penny dan 1 nix sama dengan 5 penny, ada berapa cara untuk memperoleh 25 penny dari 3 jenis pecahan uang tersebut? Strategi membuat sebuah tabel. Yang keempat, gambar di bawah ini menggambarkan situasi sebuah kota yang ditata dalam bentuk blok. T dan B menyatakan 2 tempat di kota tersebut. Tentukan banyaknya rute yang mungkin ditempuh dari T ke B. Strategi uji kasus lebih sederhana. Yang kelima, Dani dan Maya melakukan permainan dengan menggunakan batang korek api. Dalam permainan tersebut, masing-masing memegang sebungkus korek api. Mereka saling bergantian menyimpan batang korek api sebanyak 1, 2, atau 3 buah ke dalam sebuah kotak yang sama. Orang yang berhasil menyimpan sejumlah batang korek api sehingga diperoleh jumlah 24 dinyatakan sebagai pemenang permainan tersebut. Bagaimana strategi Dani agar dia menjadi pemenang permainan tersebut? Strategi melangkahkan mundur. Yang keenam, seorang petani bermaksud memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Petani tersebut menggunakan pagar bekas untuk memagari salah satu sisi kebun, dan 3 sisi lainnya akan dipagari dengan bahan baru sepanjang 244 meter. Jika panjang kebun 2 kali lebarnya, tentukan panjang pagar yang mengelilingi kebun keseluruhan. Strateginya tulis sebuah permasalahan. Yang ketujuh, hari pertama dari pembelajaran matematika. 20 orang hadir di ruangan untuk menjalani keakraban. Setiap orang melakukan jabat tangan 1 kali dengan setiap orang. Tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Strategi gambar sebuah diagram. Yang 8. Marta Negara adalah seorang siswa pandai di kelasnya. Dia bertanya kepada gurunya sebagai berikut. Saya berpikir tentang sebuah bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 1000. Dapatkah Bapak menebak bilangan yang saya rahasiakan? Guru tersebut menjawab, bukan hanya saya bisa menebak bilangan yang Anda rahasiakan, akan tetapi saya bisa menebak bilangan tersebut dengan cara mengajukan 7 pertanyaan, tidak lebih dari 10 pertanyaan. Jika pertanyaan yang diajukan guru adalah pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, serta tidak ada kebohongan, maka bagaimanakah guru bisa begitu yakin bahwa pertanyaannya yang diajukan tidak lebih dari 10 buah pertanyaan? Yaitu strategi tebak atau diperiksa.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau saya mohon maaf, dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.